Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Anda kembali menyaksikan segmen Market Buzz yang akan mengulas informasi seputar pasar modal. Pemirsa, indeks harga saham gabungan gagal bertahan di level 7.700-an di penutupan perdagangan Senin kemarin. Meski demikian, IHSG mampu mencatatkan level new all-time high intraday dan all-time high di posisi penutupan. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,31%, namun gagal bertahan di level 7.700-an ke level 7.694,53 di akhir perdagangan Senin. Meski demikian, posisi penutupan ini merupakan rekor tertinggi sepanjang masa. Adapun terakhir IHSG mencetak all-time high di perdagangan akhir pekan lalu di posisi 7.670,73. Selain itu, secara intraday, IHSG sempat menyentuh level new all-time high di 7.726,18. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor teknologi yang naik 3,82%, sektor transportasi naik 0,98%, dan sektor infrastruktur naik 0,95%. Sedangkan indeks sektoral yang turun, di mana sektor barang konsumen non-primer melemah 2,45%, sektor barang baku turun 0,47%, dan sektor properti turun 0,02%. Dari sisi saham PT Bank Mandiri Persero Tbk menjadi salah satu saham dengan nilai transaksi tertinggi, yakni Rp593 miliar, melesat 1,05% ke level Rp7.200 per saham. IHSG menguat di perdagangan awal September di tengah data-data ekonomi terbaru di dalam negeri yang kurang menggembirakan. Untuk data PMI manufaktur, S&P Global menunjukkan aktivitas manufaktur Indonesia jatuh dan terkontraksi ke 48,9 di Agustus. PMI anjlok dari 54,2 di Maret dan terus anjlok hingga Agustus 2024. Selain itu, indeks harga konsumen Indonesia kembali mengalami deflasi 0,03% secara bulanan di Agustus 2024. Ini adalah deflasi keempat pada tahun ini. Di sisi lain, secara historis, IHSG cenderung lesu sepanjang September karena adanya fenomena September Effect. Selama kurun waktu 2015 hingga 2023 atau 9 tahun terakhir, IHSG hanya menguat 2 kali, sementara 7 sisanya terkoreksi. Namun ada harapan jika IHSG akan mencatatkan kinerja positif pada September karena ada kemungkinan The Fed akan mulai memangkas suku bunga di bulan September. Berbagai sumber IDX Channel. Sebelum kita masuk ke perbincangan bersama dengan narasumber pemirsa, kami hadirkan beberapa agenda global, ekonomi global dan juga agenda emiten dari dalam negeri yang mungkin bisa menjadi acuan Anda. Dari Amerika Serikat pemirsa, ada PMI manufaktur, kemudian juga ada dari Prancis neraca anggaran pemerintah. Selanjutnya pemirsa, dari Korea Selatan indeks harga konsumen, kemudian juga dari Jepang ada basis moneter dan beberapa agenda ekonomi global lainnya. Beralih ke emiten pemirsa, ada RUPS dari AGRS, kemudian juga ada OMED, BCAP, BHIT, dan juga ada panggilan rupa obligasi APAI dan pembayaran dividen tunai interim pemirsa dari emiten Jaya, serta rapat umum pemegang saham dari MPRO, dan ada ex dividen tunai dari GEMS, serta ex dividen tunai interim dari IKBI. Update dari Bursa Asia pemirsa sebagai berikut, data selengkapnya kita lihat untuk Nikkei Jepang dan yang lainnya pemirsa terpantau mayoritas menguat, di mana Nikkei menguat 0,58%, kemudian Straits Times Singapura 0,16%, Kospi Korea naik 0,12%, Hang Seng Hong Kong turun 1,65%.